Jadi kewajiban kita lah selaku traveler ya. Iya. Kan itu kan intinya merubah atau mengubah seseorang ya. Kita harus mau belajar ya dari destinasi yang dikunjungi. Jangan sekedar selfie terus pulang. Tapi dieksplor ya, cari tahu kan mancanegara ya. Dari Amerika Serikat itu. ただいま近くにおりません。ピッという発信音の後、お名前、電話番号と要件をお話しください。Halo calon turis, kembali lagi ke channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 yang memberikan referensi buat kalian nih yang hobi jalan-jalan. Bener banget. Dan mengenai dunia pariwisata, khususnya di bidang tour and travel. Ya, dan sudah dipastikan setelah menonton ini, kalian pasti udah bisa nentuin mau liburan kemana tanpa harus browsing yang aneh-aneh. Bener Dan banget. jangan lupa kuotanya. Gak lucu kan deh kalau misalnya tiba-tiba nge-lag gitu gara-gara kuota. Gak banget. Oke teman-teman, sekarang nih kita sedang berada di Yapari Bandung ya. Dan sekarang kita bakal nginterview salah seorang profesional di bidang pendidikan, khususnya di bidang pariwisata nih. Ya, selamat sore Bapak. Sore. Dengan Bapak Adrian Agus, Ya. Ketua Prodi Jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Terima kasih banyak Pak udah Ya, nyisikan sama-sama. waktu buat kita. Padahal Bapaknya Selamat sibuk ya Pak. datang di Stepar ya. Ya, wah. Aduh, padahal sibuk ya Bapak. Ya lumayan biasa. Sibuk. Aduh. Ini nih Pak. Bisa tanya-tanya seputar pengalaman Bapak. Iya, Oke. boleh. Tapi sebelum itu mungkin bisa perkenalan dulu. Oh, Siapa iya. tahu ada yang pengen kenal lebih jauh. Bener Baik, banget. terima kasih ya sudah berkunjung ke Prodi UPW Jepar, Usaha Perjalanan Wisata. Nama saya sekali lagi Adrian Agus, Ketua Program Studi UPW Jepar. Oke. Baik. Ya mau nanya gimana sih ceritanya bisa sampai jadi profesi jadi dosen gitu? Oh jadi dosen. Langsung. Iya langsung nih. Oke, sebenarnya kalau saya ngobrol sama teman-teman dosen di sini ya, rata-rata juga cita-citanya tuh tidak ada yang jadi dosen. Wah, nggak ada yang jadi dosen. Jadi semua di sini tuh kurang lebih berasal dari industri ya, profesi. profesinya. Nah, kalau saya sendiri sih mulai lulus dari tahun 94 ya. Wah, 94. Tahun 94 mungkin ada yang belum pada lahir ya. Belum kayaknya. Saya tuh langsung kerja di Bali ya. Kerja di Bali, ada tours and travel. Kebetulan di sana saya menangani wisatawan asing. Oke. Nah, tapi bukan menjual Bali waktu itu. Jadi saya menjual Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi ya. Iya. Nah, itu mungkin ada 10 tahunan lah di Bali saya itu ya. Menjual ke pelosok-pelosok Indonesia lah, yang daerah terpencil gitu. Keren banget. Terus kembali ke saya pindah ke Jakarta. Nah, terus saya dipanggil oleh alma mater saya waktu itu di Sekolah berarti Tinggi Pariwisata Bandung. Oh sama dong. Aduh. Saya dipanggil bisa nggak bantu mengajar gitu ya, Iya. karena ya tenaga pengajar yang dari profesional gitu kan, supaya tahu di industri. Akhirnya saya terpaksa kuliah lagi kan. Saya ambil S1 waktu itu saya di Universitas Indonesia ya. Waktu masih kerja di Jakarta, pulang ke Bandung. Nah, saat ngajar di sana, saya ambil S2-nya gitu. Sampai sekarang jadi dosen. Ya kebetulan pindah-pindah lah, sempat ngajar di Universitas Telkom. Terus akhirnya berlabuh di sini. Perjalanan. Jadi dosennya Ade. Iya benar banget. Iya benar Gitu. banget. Berarti kurang lebih udah berapa tahun ya? Udah hampir Pengalaman kerja. ya. Ya mungkin udah kalau di industri itu
mungkin 20 tahunan lah ya. Nah, saya mulai ngajar itu tahun 2014 sebetulnya. 2014 sampai sekarang udah ada 10 tahun enggak ya? Iya, Kurang ya? Kurang lebih lah ya. Wah, 8 kurang tahun. lebih. Nih Pak, Iya. Bapak kapan sih bisa tertarik ke dunia pariwisata? Oh, tertariknya ya. Nah, ini juga dulu cita-citanya bukan di pariwisata. Apa nih Pak kira-kira? Jadi dulu waktu saya SMA, emang saya senang menggambar ya. Nah, tapi cita-citanya ingin jadi arsitek. Oh, melenceng ya. Jadi arsitek, saya melamar di ITB kan, di ITB, tapi tidak lolos. Akhirnya saya mencoba masuk ke Fakultas Seni Rupa ITB, tidak lolos juga. Ternyata ada, ini saya cukup menarik ya. Waktu itu namanya BPLP ya. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini ada program studi Tours and Travel. Begitu saya tanya-tanya, oh ternyata kuliahnya jalan-jalan. Pikirannya jalan. Ini juga saya menarik juga gitu ya. Nah, karena saya juga seneng jalan-jalan. Kebetulan waktu SMA seneng fotografi ya. Nah, jadi itu menarik buat saya. Akhirnya saya kuliah di Tours and Travel itu ya. Begitu lulus langsung kerjanya di Bali ya, pusatnya pariwisata Indonesia. Gitu ceritanya. Waktu itu sempat jadi guide. Kalau saya mungkin lebih ke tour leader ya. Nah, jadi saya arrange tour ke pelosok-pelosok di Indonesia itu. Nah, di daerah kami harus mencari local guide lagi gitu ya. Misalnya katakanlah ke Pulau Komodo ya, kita cari local guide di Labuan Bajo atau ke Sumba. Nah, kalau di Sumba waktu itu belum ada local guide, kita cari guru bahasa Inggris. Kita kasih arahan-arahan gitu ya. Nah, akhirnya mereka yang menjelaskan tentang daerahnya. Nah, seperti itulah kalau dulu. Lebih ke organizer ya. Wah, Panjang juga ya Pak. perjalanannya. Lumayan. Saya dari ujung timur ke ujung barat udah pernah gitu ya. Wah, keren banget. Sampai ke kilometer 0 Indonesia, tahu nggak di mana? Di Aceh. Itu di Sabang ya. Sabang. Di Aceh ya, Pulau Weh itu. Dari situ sampai ke Jayapura gitu ya. Lumayan lah ya. Dari ujung Barat. Udah banyak banget pasti ini pengalamannya. Berarti lebih ke tour leader ya, Bapak? Saya lebih banyak bawa grup wisatawan asing. Begitu sampai di lokasi, di destinasi, kita rekrut lagi local guide gitu. Jadi kita yang, kalau saya lebih ke mengatur hotelnya, transportnya, flightnya gitu ya, check in di airport. Gitu. Operasional gitu ya, bawa rombongannya lah itu. Wah, Keren banget sih. Aduh, kalau gitu kan udah sering bawa tamu nih, Bapak. Iya. Beda nggak sih caranya ngehandle domestik sama internasional nih, Bapak? Oke. Ya kebetulan dulu tamu-tamu saya tuh banyakan mancanegara ya. Dari Amerika Serikat itu banyak, kemudian dari Eropanya ada orang Jerman, Austria, sempat juga orang Spanyol ya. Kemudian terakhir terus saya menangani grup dari Yunani ya, Yunani. Nah itu memang punya karakter yang kurang lebih sama. Mereka tertarik pada kebudayaan Indonesia. Lebih ke budaya. Ya, jadi kita membawa wisatawan asing itu lebih semangat karena apa yang kita tampilkan mereka excited gitu ya. Selalu punya Begitu. rasa yang tahu. Nah, betul. Begitu ke Sumba lihat kain tenun, mereka excited gitu ya. Begitupun mungkin ke Jogja ya lihat batik. Nah, tapi kalau wisatawan domestik karena dibawanya masih di dalam negeri ya, mereka juga kadang sudah familiar ya dengan kebudayaan sendiri kan.
akhirnya lebih senengnya ke belanja gitu ya, belanja. Oh, oke, iya. Kebanyakan domestik emang gitu ya. Iya, karena mungkin masih di negara sendiri ya. Iya. Nggak tahu kalau ke negara lain ya. Wah, Mungkin tertarik juga dengan sejarahnya ya. Oke. Budaya. Kita mungkin berlanjut ke sudut pandang Bapak nih. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih pariwisata buat mungkin dari pandangan Bapak Oh, sebagai oke. Nah, pariwisata itu memang cukup kompleks ya. Iya. Bisa dilihat dari berbagai aspek. Tapi yang sekarang kita lihat memang kebanyakan dilihat dari aspek ekonomi ya. Ekonomi sebagai motor penggerak ekonomi di Indonesia. Nah, namun di sisi lain kita juga harus peka ya, sebagai pelaku pariwisata, bahwa ada aspek-aspek kelestarian ya. Baik itu kelestarian alam, kelestarian budaya maupun kelestarian sosial. Sosial ya. Kita bisa mencontoh di negara lain, mungkin pernah dengar ya di Spanyol ya. Oh iya. Di Spanyol itu pariwisatanya begitu pesat, sampai-sampai wisatawannya lebih banyak daripada penduduk. Penduduk aslinya. Wah. Nah, itu pernah ada gerakan menutup pariwisata di saya lupa, mungkin di Barcelona atau di mana ya. Karena itu adanya ketidakseimbangan. Nah, jadi saya juga titip pesan ya ke teman-teman pelaku pariwisata. Ada aspek-aspek lain yang harus kita indahkan ya. Jadi jangan hanya mencari uang saja dari pariwisata gitu ya, bisnis. Misalnya desa wisata nih sedang digalakan ya. Kita jangan berpikir bagaimana membawa wisatawan sebanyak mungkin masuk ke desa itu, karena pada akhirnya akan merusak tatanan juga ya. Nah, tapi kita harus berpikir bagaimana pola kunjungan wisatawan supaya memberi manfaat gitu ya kepada desanya itu sendiri, kepada penduduknya, kemudian wisatawannya juga puas ya, tanpa harus mengganggu tatanan kehidupan di desa itu. Itu pandangan saya mungkin. Soalnya kan buat melestarikan sesuatu itu sulit ya. Betul. Kalau kita destinasinya rusak ya, tidak terjaga, mungkin kita tidak bisa lagi jualan pariwisata. Iya, antisipasi untuk jangka panjang ya, untuk ke depan. Nah, betul ya. Kita harus berpikir jangka panjang ya. Bukan progres kerja ya, prospek kerja untuk mahasiswa usaha wisata nih. Teman-teman di rumah juga mungkin penasaran ya, usaha perjalanan wisata keluarnya jadi apa gitu. Oke, wah pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, apalagi kita sedang di masa pandemi ya. Iya, benar banget. Di mana pariwisata sedang kesulitan lah gitu ya. Sedang goyah. Nah, namun kalau menurut saya khususnya di usaha perjalanan wisata ya, yang kita andalkan itu nanti adalah kreativitas ya. Kreativitas. Nah, karena profil lulusan kita, nah ini khususnya di Setiepar ya, UPW Setiepar, itu kita akan menjadi tour leader, tour guide, atau tour consultant ya, yang merancang paket wisata dan sebagainya. Dan juga keterampilan lain seperti tiketing ya, atau kargo. Nah, namun yang saya tekankan, kalau kita lulus, nah itu kita bisa saja bekerja di biro-biro perjalanan wisata ya. Mungkin sebagai tour guide atau sebagai tour consultant. Tapi yang utama sebetulnya bagaimana kita menjadi entrepreneur. Jadi kita banyak peluang untuk berkarya, menciptakan paket-paket wisata yang unik ya. Nah, itu kalau kita sendiri yang punya paket wisatanya, nah kita punya klien sendiri ya, wisatawan sendiri, nah itu sangat cukup menurut saya ya, untuk kita berkarir, mengembangkan bidang usaha paket wisata itu ya. Itu sih menurut saya. Jadi kreativitasnya tidak terbatas. Kamu bisa bikin paket ke destinasi yang kamu suka ya. Mungkin ke Ternate, Tidore ya. Belum banyak orang yang tahu, begitu kita tawarkan misalnya Ade ya,
Iya. Oh, kita ada paket wisata ke Ternate Tidore, melihat kesultanan, melihat benteng-benteng di sana. Mungkin ada snorkeling atau divingnya. Nah, itu juga orang yang tidak tahu, begitu ditawari paket itu ingin berangkat ke sana. Itu peluang-peluangnya seperti itu. Oke. Gitu. Selain ini ya, bisa menciptakan lapangan kerja juga ya. Betul. Bisa lebih Itu luas. pengalaman saya juga waktu kunjungan ke kampung gitu ya. Kita bawa rombongan ke kampung, itu masyarakat desa dikumpulkan, siapa yang mau terlibat menyambut tamu, nah itu mereka juga antusias kan, mendapatkan sesuatu lah ya dari kunjungan wisatawan itu. Wow. Itu juga menggerakkan perekonomian di desa gitu ya. Itu jadi peluangnya lebih luas ke arah sana ya. Iya, lebih luas dan bukan cuma dampaknya ke kita doang aja ya, Pak. Betul ya. Bisa ke yang lain, masyarakat sekitar. Tapi kalau misalnya lulus mau cari pengalaman, bekerja dulu di Biro Perjalanan Wisata, di airlines bisa ya. Bahkan di kargo pun bisa ya. Kita kan belajar ya. Wah, luas juga ya. Iya, luas. bukan cuman soal travel doang, luasnya. Iya, karena itu terkait perjalanan ya. Iya. Jalanan wisata. Ayo teman-teman di rumah yang udah kelas 3 kan, udah penasaran belum? Gimana nih kiat-kiat Bapak supaya bisa lebih mengenal potensi kita dalam memilih prospek yang sesuai dengan kemampuan interest kita ke depannya nih Pak? Oke. Memang secara profesional itu ada ya bidangnya ya, yang menelusuri minat dan bakat. Nah, tapi kalau memang kita tidak berkesempatan bertemu dengan profesional itu, nah kita juga harus mampu ya menelusuri minat dan bakat kita sendiri. Nah, tapi yang saya alami ya waktu itu saya ambil kuliah di Tours and Travel ini. Sebenarnya kan minat saya di waktu itu menggambar arsitek ya. Oh iya. Nah, memang dunianya sangat berbeda, tetapi menurut saya kalau kita sudah memilih dan menentukan satu pilihan ya, nah kita harus konsisten di situ. Jadi ada yang pernah menyampaikan ya bahwa kesuksesan itu 10% ditentukan oleh bakat. Oh iya. Nah, 90%-nya lagi itu disiplin ya. Disiplin. Jadi walaupun kita tidak berbakat, nah, tapi kalau kita disiplin di bidang ilmu itu, nah kita akan sukses gitu ya. Gitu. Semakin ditekuni, semakin kelihatan hasilnya. Gitu. Nah, betul ya. Tapi memang kalau itu jadi minat kita, tentunya lebih ekstra memuaskan lagi. ya. Lebih. Kita karena kita senang di situ. Iya. Nah, tapi saya bersyukur juga terjun di pariwisata ya. Iya. Ternyata memang menyenangkan. Gitu. Jalan-jalan terus gitu ya. Banyak lihat hal-hal baru ya. hal-hal baru, terus baru. bertemu dengan orang-orang asing ya. Nah, itu banyak tukar pikiran juga. Nah, jadi saya tidak menyesal gitu ya. Iya. Dulu menekuni bidang ini. Lama-lama jadi minat kita juga di situ. Padahal awalnya cuman pengen menelusuri aja, ikutin aja. Iya gitu. Tiba-tiba jadi hobi, jadi kesenangan. Jadi kesenangan gitu ya. Itu lebih bergairah lagi kita dalam bekerja ya. Iya. Ada nggak sih kendala atau tantangan seorang pendidik khususnya di dunia pariwisata? Wah. Tuh banyak juga sih. Banyak ya. Ya mungkin yang utama lah ya, yang utama. Jadi kan pendidikan itu kan intinya merubah atau mengubah seseorang ya. Begitu masuk ke kampus, keluar menjadi orang yang berbeda gitu kan. Nah, tuntutan di pariwisata itu menjadi orang yang saya biasa menyebutnya 5G ready gitu ya. Wah, 5G ready. Grooming yang pertama ya. Grooming. Nah, udah pada tahu ya. Udah. Nah, itu kan banyak mahasiswa yang masuk belum tahu grooming, rambutnya acak-acakan ya dan sebagainya. Nah, itu tantangan ya. Kemudian greeting ya. Greeting bagaimana kita begitu lulus kita bisa menyapa setiap orang dan siap melayani. Kemudian gestur ya. Sikap tubuh juga harus diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian ada green living. Green living ini lebih ke mencintai lingkungan ya. Mencintai kebersihan ya,
menjaga lingkungan sekitar. Nah, dan yang terakhir itu yang sekarang jadi tuntutan gadget savvy ya. Wah. Nah, jadi harus tangkas menggunakan Gadget. mau tidak mau ya teknologi. Ya udah mulai Nah, mungkin itu tantangan yang kita hadapi, bagaimana mahasiswa begitu keluar dari kampus ini itu sudah 5G ready lah paling tidak ya, dan dia punya skill-skill yang diperlukan tadi ya. Oke. Wah. Itu karena latar belakang yang masuk ke sini kan beda-beda ya. Beda-beda. Nah, itu tantangannya sih itu ya. Gimana sih nih perasaan Bapak bisa mengambil jalan sebagai seorang dosen nih? Oke ya. Jadi seorang dosen, ya memang dulu saya kan waktu bawa tamu ya, nah, biasa menjelaskan sesuatu lah kepada tamu ya, kebudayaan dan sebagainya. Nah, itu juga begitu tamunya memahami dan jadi tertarik, itu jadi kepuasan tersendiri ya. Nah, mungkin jadi dosen juga ada kesamaan seperti itu. Begitu kita menjelaskan, orang memahami, itu kita merasa ada kepuasan lah ya. Nah, cuma bedanya apa? Kalau jadi dosen, kita ada tanggung jawab lebih gitu ya. Tanggung jawab moral, bagaimana mahasiswa yang kita didik Bisa memahami ya. Ternyata bisa gitu, begitu keluar bisa survive ya di industri ya, bisa unggul, bisa berhasil. Nah, itu kalau ada mahasiswa yang mungkin kurang berhasil ya, kita juga merasa terbebani juga gitu ya. Nah, jadi itu ada tanggung jawabnya seperti itu. Ya, selama kita masih bisa bantu, walaupun sudah lulus ya, nanti adik udah lulus nih, ada kesulitan, ya kita juga punya tanggung jawab gitu ya, sebagai dosen untuk terus membimbing gitu ya. Mungkin tidak berhenti saat lulus gitu ya. Selalu ada yang Selalu jadi merasa, oh ini tanggung jawab kita gitu ya. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman berkesan nih buat Bapak saat mendidik mahasiswanya? Pengalaman berkesan. Ya banyak gitu ya. Atau yang paling berkesan itu ya sebenarnya hampir semua ya, setiap angkatan itu pasti ada. Punya kesan tersendiri lah. Misalnya saat praktikum lapangan, kita pergi kemana itu ya, ada kejadian yang selalu kita ingat gitu. Ya itu selalu ada. Tapi yang paling berkesan saat ini yudisium ya. Begitu tugas akhir selesai yudisium, wah itu udah terharu. Jadi ada perasaan yang beda gitu. Kerasa nggak sih dampaknya ke Bapak atau mungkin ke dunia pendidikan nih, dampaknya besar nggak sih ke pandemi ini ya? Pandemi. Ya, dampaknya sangat terasa ya. Yang pertama dari lingkungan tempat kita kerja ini, biasanya ramai oleh mahasiswa ya. Sekarang jadi sepi gitu ya. Setiap kuliah hanya lewat komputer ya, lewat laptop. Kemudian untuk praktikum ya, untuk praktikum kita menjadi ada beban tambahan untuk tes rapid ya, atau antigen itu ya. Mahasiswanya juga terpaksa lah harus dites seperti itu, dan kalau ada yang positif ya, ditunda praktikumnya gitu. Itu sangat terkendala. Kemudian sekarang juga mahasiswa mungkin lulusan SMK, SMA ya, mungkin agak segan untuk lanjut kuliah kali ya. Karena kan pengaruh banget ya Pak ya. Pasti katanya kuliah juga cuma di rumah aja gitu. Online doang mikirnya. Online aja gitu. Jadi ya sangat berpengaruh lah. Mudah-mudahan cepat bisa ke kampus lagi ya kuliahnya. Aduh, soalnya beda banget ya Pak suasananya. Sangat beda. Nah, buat teman-teman calon turis nih yang mungkin di rumah udah kelas 3, udah mulai survive buat lanjut jurusan, apalagi yang mau terjun di jurusan pariwisata nih Pak. Mungkin dari Bapak bisa jelasin nggak sih program apa saja sih yang disiapkan Prodi Usaha Perjalanan Wisata?
Oh, oke. Oh iya, di usaha perjalanan wisata ini kebetulan ada brosurnya ya. Wah, mantap. Kita khusus di usaha perjalanan wisata itu lulusannya itu ahli madya ya, diploma 3. Nanti lulusannya profesional di bidang usaha perjalanan wisata, namun orientasi kita pada inbound tourism ya. Inbound tourism. Nanti bisa berkiprah di maskapai penerbangan, di tour operator sudah barang tentu ya, professional convention organizer MICE, ada MICE juga, atau di event organizer. Nah itu kita programnya akan menjadi tour operation ya, tour consultant, tour guide atau tour leader, dan juga event planner gitu ya. Itu program-programnya. Lumayan luas ya Pak programnya. Ya cakupannya. Jadi kita di Diploma 3 ini belajar semuanya gitu. Banyak yang dipelajari ya. Jadi buat kedepannya progres kerjanya lebih luas lagi ya. Ini Pak, ada nggak saran masukan nih buat calon-calon turis yang mau terjun nih ke dunia pariwisata? Oh, oke. Atau mau jadi tour leader nih kayak Bapak? Jadi tour leader ya. Yang penasaran. Ya kita, kalau saya sih secara pribadi ingin ya potensi-potensi di Indonesia itu digali gitu ya. Kita selaku pelaku pariwisata yang terjun ke industri perjalanan wisata itu punya peluang dan punya kesempatan untuk mengangkat destinasi-destinasi yang begitu banyak ya. Iya, banyak banget. Jangan sampai nanti yang menjual Ternate Tidore orang Singapura. Tuh kita sedih ya. Sedih. Atau yang menjual Wakatobi itu orang Malaysia. Jangan sampai seperti itu. Nah, makanya kita harus segera mempersiapkan diri ya, mendidik diri sendiri, keterampilannya diasah agar bisa menjual destinasi-destinasi di Indonesia gitu ya. Iya, soalnya banyak banget ya destinasi yang belum keangkat, yang belum ke expose gitu. Kalau di catatan di kementerian tuh ada ratusan ribu daya tarik wisata di Indonesia ya. Waduh. Itu tersebar di 80-an destinasi di Indonesia ya. Sayang makanya kesempatannya ya. Menjadi tour leader, bawalah tamu-tamu mancanegara ya. Iya, perlihatkan itu keindahan Indonesia. Pesan moral Bapak buat teman-teman, buat calon traveler di rumah, mungkin ada yang bisa disampaikan? Oh, oke. Terima kasih ya teman-teman traveler. Ketika kita bepergian ya ke setiap destinasi itu mohon kita camkan ya. Yang pertama kita harus mau belajar ya dari destinasi yang dikunjungi. Jangan sekedar selfie terus pulang, tapi dieksplor ya, cari tahu sejarahnya, budayanya. Nah, yang kedua itu jaga lingkungannya ya, jangan sampai merusak gitu. Itu karena sudah jadi kewajiban kita lah selaku traveler ya. Itu mungkin dua hal ya yang utama sebagai traveler, jadi harus terus belajar ya, jangan hanya sekedar datang dan pergi. Kemudian kita menjaga lingkungannya ya, harus memberi manfaat lah gitu. Wah, apalagi sebagai calonnya orang-orang yang bakal bergerak di dunia pariwisata nih, itu Indri harus diingat teman-teman calon turis juga. Aduh. Demikian episode kali ini. Nantikan episode lain dengan narasumber yang lain yang lebih hebat, pastinya menarik. Atau mungkin teman-teman pengen lagi sama Bapak wawancara, gimana Bapak, mau nggak? Aduh, udah kan. Banyak banget pelajaran pengalaman yang bisa diambil dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Dan terima kasih banget Bapak untuk waktunya. Terima kasih ya. Aduh. Sama-sama. Padahal sibuk ya. Aduh. Oke, segitu aja untuk episode kali ini, dan tentunya yang berikut-berikutnya kita bakal ngundang narasumber yang mungkin lebih banyak lagi inspirasi dari sudut pandang yang berbeda.
Dan sekian dari kita, seperti biasa ambil positifnya, buang negatifnya, dan pakai inspirasinya. Sekian dari kami, saya Aisyah. Saya Indri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.